Dipersembahkan oleh Indonesia CSR Award ini dilakukan 3 tahun sekali. Maka harapan Anda ke depannya bagaimana dengan penyelenggaraannya? Ya, sebagaimana saya ungkapkan pada awal mula tentang masalah menjawab MDGs di 2014, bahwa perusahaan sekarang juga sudah fokus ikut berpartisipasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Baik. Contoh perusahaan yang kebetulan saya juga sebagai advisernya PT Arut Indonesia, itu saya targetkan itu sekitar sampai 2015 itu 60-70% bisa kita entaskan kemiskinan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur Utama tadi kan, melalui program kemitraan dan lingkungan, maka ke basis kebutuhan masyarakat yang kita angkat kemiskinan. Pada 2014 itu kita lakukan Indonesian CSR Award. Di samping dibangun secara skala, tapi target MDGs bisa kita berikan sumbangsi pemikiran. Dengan harapan bahwa tentunya partisipasi dunia usaha tidak hanya 39 perusahaan lagi, tetapi semakin banyak. Harus terus meningkat semakin terus meningkat sebuah kesadaran perusahaan tersebut. Tantangan yang lain bahwa regulasi CSR di Indonesia dengan adanya undang-undang sekarang, maka peraturan-peraturannya lebih eligible, sehingga tidak menjadi sebuah kewajiban yang mutlak ansih bagi dunia usaha, tetapi bagaimana mendorong bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan, sehingga meresponsibili seperti yang Pak Munadi tadi katakan ya, memang Pak Munadi tadi tentang triple bottom yang lain tadi, bahwa ini menyangkut juga eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan CSR itu harus dipandang sebagai investasi sosial, sehingga kita coba untuk bagaimana mungkin investasi berjalan kalau terjadi konflik. Maka zero konflik harus tidak ada, kemudian harmonisasi terbangun, kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Saya kira itu titik kunci daripada upaya kita untuk di 2014. Nah, ini kan memang tadi Pak Ais sudah mengatakan ada beberapa kunci untuk nanti pelaksanaannya di tahun 2014. Kalau nanti kemudian Pak Nurman juga menilai kembali berbagai perusahaan yang nanti ikut berpartisipasi, kira-kira apa lagi standarisasi dalam penilaian untuk kedepannya di ICA 2014 ya? ISO 25000 ini masih baru. Baru di launching November, jadi baru setahun. Waktu pertemuan kemarin di Rio de Janeiro, kebetulan saya hadir sebagai satu tim kecil namanya PPO, Post Publication Organization, yang menilai bagaimana tool ini berkembang apa tidak. Dan saya sudah informkan bahwa Indonesia salah satunya award yang berbasis ISO, Pak. Jadi satu. Jadi ini akan masih relevan untuk 3 tahun ke depan, karena semua teman-teman, saya sudah diskusi dengan Pak Sekjen bahwa ke depan perusahaan di Indonesia harus menjadi corporate pertama yang self-adoption itu dilakukan. Dan kami sudah buatkan toolnya untuk bisa mendampingi mereka, sehingga kita harapkan nanti waktu Geneva Meeting 2012 bulan November, saya berharap beberapa korporasi Indonesia bisa saya bawa, sehingga model-model self-adoption itu dengan voluntarily basis itu menjadi suatu kekayaan kita. Dan itu makanya Indonesian Summit, Social Service Summit yang dicanangkan oleh Subsidi, itu harus masuk dengan konten lokalnya, Bu. Jadi nanti bisa sesuai juga dengan apa yang dilakukan Semen Padang, sudah on the right track ya. Baik. Nah ini jadi kalau Pak Ais sendiri menyimpulkan dengan diselenggarakannya Indonesian CSR Awards 2011, kemudian kita kaitkan dengan pencapaian goals MDGs kita, ini bagaimana Pak? Wah, saya kira sudah menunjukkan keterangan di sana kan, gitu. Artinya bahwa sangat menggembirakan bahwa perusahaan sudah memiliki konsen. Dulunya hampir 70% programnya charity, sekarang digeser menjadi program empowerment, hampir sudah 80% programnya empowerment. Ini mudah-mudahan bermanfaat begitu, saya kira Pak Direktur ya. Saya juga terima kasih kepada Pak Direktur. Memang diharapkan kalau begitu partisipasi dari berbagai perusahaan juga semakin meningkat, dan tentunya ini untuk eksistensi perusahaan Indonesia dan juga peningkatan kualitas manusia Indonesia pada keseluruhannya ya. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah MDGs Insight siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Milin Skarsari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan dipersembahkan oleh